Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdiliana Purvi. Saya dari Offering A, angkatan tahun 2019, program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya akan menjelaskan sistem gerak pada manusia. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan kemampuan untuk bergerak, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada manusia dan hewan dapat bergerak secara aktif, sedangkan tumbuhan tidak. Maksudnya dapat bergerak secara aktif ialah manusia dan hewan bergeraknya dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak. Nah, mengapa manusia ini dapat bergerak secara aktif? Manusia dapat bergerak karena manusia memiliki organ tubuh yang menyebabkan manusia dapat bergerak. Apa sajakah organ-organ tubuh tersebut? Yang pertama ada tulang, rangka, otot, dan sendi, di mana keempatnya itu saling berkaitan satu sama lainnya. Seperti yang kita tahu, tulang merupakan penyusun dari rangka. Jadi rangka tubuh kita ini tersusun dari berbagai macam bentuk tulang yang sedemikian rupa sehingga terbentuklah rangka tubuh kita. Nah, kemudian rangka tersebut dapat digerakkan karena terdapat otot. Otot melekat atau menempel pada tulang sehingga kita dapat menggerakkan rangka kita. Hubungan antar tulang disebut dengan sendi atau persendian. Dengan adanya sendi ini, tubuh manusia dapat bergerak dengan berbagai macam gerakan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi rangka pada tubuh kita. Jadi, dapat dilihat pada gambar ini merupakan bentuk dari tulang rangka tubuh kita. Fungsi rangka yang pertama adalah untuk menegakkan badan. Tulang yang berfungsi untuk menegakkan badan adalah ruas-ruas tulang belakang. Kemudian fungsi rangka yang kedua adalah untuk memberikan bentuk badan. Misalnya adalah tulang wajah yang ada pada bagian tulang tengkorak ini memberikan bentuk wajah pada manusia. Selanjutnya adalah untuk melindungi bagian tubuh yang penting. Misalnya tulang tengkorak yang melindungi otak manusia dan tulang rusuk yang melindungi jantung. Kemudian ada tempat melekatnya otot. Setelah itu tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih, terutama di bagian sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir adalah rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif. Rangka tubuh manusia itu dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tulang tengkorak, kemudian tulang rangka badan, dan tulang anggota gerak. Selanjutnya ada macam tulang penyusun rangka tubuh bagian tengkorak. Di bagian besar tengkorak tersusun atas tulang-tulang yang pipih. Tulang-tulang tersebut bersambungan sedemikian rupa sehingga membentuk rongga. Di dalam rongga tersebut, otak kita tersimpan. Tengkorak dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada tulang bagian kepala dan tulang bagian muka. Yang termasuk tulang bagian kepala meliputi tulang baji, tulang dahi, kampuh korona, kampuh sisik, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, dan tulang pelipis. Sedangkan tulang bagian muka terdiri dari tulang air mata, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang pipi. Sebagian besar tengkorak tidak dapat digerakkan, akan tetapi pada bagian tulang muka ini ada satu yang dapat digerakkan, yaitu rahang bawah. Selanjutnya adalah rangka badan. Rangka badan terdiri dari ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan yang terakhir tulang gelang panggul. Yang pertama ada ruas tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang belakang sifatnya kuat tetapi fleksibel, berfungsi untuk menyangga kepala. Ruas-ruas tulang belakang membentuk saluran sumsum tulang belakang. Ruas tulang leher yang paling atas disebut sebagai tulang atlas,
sedangkan ruas yang kedua disebut sebagai ruas pemutar. 12 ruas tulang punggung berfungsi sebagai tempat melekatnya 7 pasang tulang rusuk sejati. Selanjutnya, yaitu ada tulang dada dan tulang rusuk. Selanjutnya, tulang dada. Tulang dada mempunyai 3 bagian, yaitu bagian hulu, bagian badan, dan bagian tajuk pedang. Yang pertama adalah bagian hulu. Bagian hulu ini terletak bagian paling atas yang berfungsi untuk menghubungkan tulang dada dengan tulang selangka. Kemudian ada tulang badan. Bagian badan ini menghubungkan tulang dada dengan 7 pasang tulang rusuk sejati. Dan yang bagian paling bawah ini merupakan bagian tajuk pedang. Nah, selanjutnya adalah tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 12 ruas, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, 7 pasang tulang rusuk sejati ini bagian belakang tulang melekat pada tulang punggung, sedangkan bagian depan melekat pada tulang dada. Kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu. Bagian belakangnya melekat pada tulang punggung, sedangkan bagian depannya melekat pada tulang rusuk yang ada di atasnya. Kemudian yang terakhir 2 pasang tulang rusuk melayang. Bagian belakangnya melekat pada tulang punggung, sedangkan bagian depannya tidak melekat pada tulang yang lainnya. Selanjutnya ada tulang gelang bahu dan tulang gelang panggul. Tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Jadi ini gambarnya terpotong ya, sebenarnya ada sepasang tulang selangka di bagian kiri dan kanan. Begitu juga ada sepasang tulang belikat di bagian kiri dan kanan. Selanjutnya adalah tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri dari 2 tulang usus atau ilium, 2 tulang kemaluan, dan 2 tulang duduk. Selanjutnya ada tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terdiri dari tulang lengan dan tulang tungkai. Jadi dapat dilihat pada gambar bahwa tulang lengan ini terhubung dengan gelang bahu. Tulang lengan ini terdiri dari tulang lengan atas, kemudian yang di bagian atasnya ini ada tulang pengumpil, sedangkan yang bawah disebut dengan tulang hasta. Kemudian turun ke bawah ini ada tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan, dan ada tulang ruas jari tangan. Kemudian tulang tungkai. Tulang tungkai ini terhubung dengan tulang gelang panggul. Tulang tungkai terdiri dari yang bagian atas sendiri ini adalah tulang paha, kemudian ada tempurung lutut, yang bagian depannya ini ada tulang betis, belakangnya disebut tulang kering, kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang ruas jari kaki. Yang selanjutnya ini adalah rangkaian atau rincian dari rangka tubuh manusia. Dapat dilihat seperti pada gambar ini. Selanjutnya ada macam tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah tulang pipa. Disebut tulang pipa karena bentuknya seperti pipa, yaitu bulat, memanjang, dan bagian tengahnya berlubang. Contoh dari tulang pipa ini adalah tulang lengan, tulang paha, dan ruas tulang jari. Yang kedua ada tulang pipi. Tulang pipi ini berbentuknya pipi, di dalamnya berisi sumsum merah. Sumsum merah ini merupakan tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Contoh tulang pipi ini adalah tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, tulang panggul, dan tulang dahi. Yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek berbentuk bulat dan pendek, sehingga disebut sebagai ruas tulang. Nah, di dalam tulang pendek ini terdapat sumsum merah. Sumsum merah berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Contoh dari tulang pendek ini adalah ruas tulang belakang, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Selanjutnya ada macam tulang berdasarkan strukturnya. Macam tulang berdasarkan strukturnya dapat dibedakan menjadi 2,
Yang pertama yaitu tulang keras atau osteon dan yang kedua adalah tulang rawan. Tulang keras tersusun atas jaringan ikat yang padat dan matriks tulang. Matriks tulang merupakan ruang-ruang di antara sel-sel tulang yang terisi oleh suatu bahan. Matriks tulang pada tulang keras berupa zat kapur, protein, dan sedikit zat perekat atau kolagen. Zat kapur tersebut terdapat dalam bentuk kalsium karbonat atau CaCO3 dan kalsium fosfat atau Ca3PO4 dua kali. Oleh karena itu, tulang keras bersifat keras dan tidak lentur. Pada orang dewasa, kadar zat kapur lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak, sehingga tulang orang dewasa lebih keras dibandingkan dengan tulang anak-anak. Sedangkan pada anak-anak memiliki zat perekat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat kapur, sehingga apabila anak-anak tersebut mengalami patah tulang akan lebih cepat sembuh jika dibandingkan dengan orang dewasa. Yang selanjutnya adalah struktur tulang keras. Bagian luar tulang tertutup oleh jaringan ikat liat yang disebut dengan periostem. Lapisan periostem merupakan tempat melekatnya otot. Pada penampang melintang tulang keras ini dapat dilihat tampak lingkaran yang berlapis-lapis. Nah, lapis lingkaran ini mengelilingi saluran Havertz, di mana di dalam saluran Havertz ini terdapat pembuluh darah yang memberikan makanan pada sel tulang keras atau osteosit di setiap lapisan lingkarannya. Kemudian ada berdasarkan sifat bahan penyusunnya, tulang keras dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Bahan penyusun dari tulang kompak ini adalah rapat dan padat. Contohnya adalah lapisan luar tulang pipa, kemudian tulang spons, bahan penyusunnya perongga. Contohnya adalah tulang pendek dan ujung tulang panjang dekat sambungan tulang. Kemudian B ada pertumbuhan tulang. Beberapa jenis tulang keras berasal dari tulang rawan. Contohnya adalah tulang pipa. Bagian tengah tulang merupakan awal tempat mengendapnya kalsium dan fosfat, sehingga akhirnya matriks tulang mengeras. Nah, proses penulangan tadi disebut dengan osifikasi. Proses penulangan dimulai sejak bayi berada dalam kandungan. Jadi, pada gambar ini dapat dilihat adalah proses penulangan. Pada gambar dapat dilihat bahwa tulang mengalami pertambahan panjang. Yang pertama ini ada tulang pada saat embrio, kemudian yang B adalah pertumbuhan tulang pada saat fetus, dan C adalah pertumbuhan tulang pada masa anak-anak. Nah, jenis tulang keras lainnya terbentuk dari sel tulang. Tulang tumbuh memanjang dan membesar. Pertumbuhan memanjang tulang terjadi pada daerah pertumbuhan dekat ujung tulang yang disebut dengan cakram epifise. Rongga di dalam tulang pada saat pertumbuhan bertambah besar dan panjang, seperti pada gambar yang telah disajikan ini. Yang selanjutnya adalah tulang rawan atau kondiron, juga dapat disebut kartilago. Tulang rawan merupakan kumpulan dari sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang menghasilkan matriks kondrion yang sifatnya lentur. Ruang antar sel tulang rawan berisi banyak zat perekat dan sedikit mengandung zat kapur. Oleh karena itu, tulang rawan bersifat lentur. Pada ujung tulang terdapat cakram epifise yang terdiri dari sel-sel tulang rawan yang aktif membelah. Dengan adanya cakram epifise ini, tulang dapat bertambah panjang. Pada bagian tertentu, tulang itu tetap sebagai tulang rawan karena matriksnya tidak mengalami penulangan. Misalnya adalah pada daun telinga, cuping hidung, sendi, dan antar ruas tulang belakang. Ini dapat dilihat adalah gambar irisan tulang rawan. Jadi yang bulat-bulat ini merupakan sel-sel tulang rawan atau kondrositnya. Yang selanjutnya adalah hubungan antar tulang atau disebut persendian. Berdasarkan sifat geraknya, persendian dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis.
yang kedua sendi kaku atau amfiartrosis, dan yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Sendi mati atau sinartrosis adalah hubungan antara tulang yang satu dengan yang lain yang tidak dapat digerakkan. Misalnya adalah hubungan antara tulang penyusun tengkorak. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis adalah hubungan antara tulang yang satu dengan yang lain yang hanya dapat digerakkan secara terbatas. Contohnya adalah hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada, ruas tulang belakang, dan tulang pergelangan tangan. Selanjutnya adalah sendi gerak atau diartrosis. Adalah hubungan antara tulang yang satu dengan yang lain yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara bebas. Menurut arah geraknya, sendi gerak atau diartrosis dapat dibedakan menjadi 5, yaitu ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi luncur. Yang pertama adalah sendi peluru. Disebut sendi peluru karena dari hubungan dua tulang tersebut dapat terjadi gerakan tulang ke segala arah. Contohnya adalah hubungan antar tulang gelang bahu dengan lengan atas dan hubungan antar gelang panggul dengan tulang paha. Yang kedua adalah sendi engsel. Disebut sendi engsel karena geraknya dua arah, seperti engsel pintu. Contohnya adalah hubungan antar ruas jari tangan pada lutut dan pada siku. Yang ketiga ada sendi putar. Disebut sendi putar karena dari hubungan dua tulang tersebut, tulang yang satu dapat berputar mengitari tulang yang lain. Contohnya adalah hubungan antara tulang atlas dengan tulang pemutar pada leher dan hubungan antara tulang hasta dengan tulang pengumpil. Yang keempat adalah sendi pelana. Disebut sendi pelana karena pada hubungan dua tulang tersebut, tulang yang satu dapat bergerak ke dua arah seperti orang yang naik kuda di atas pelana. Contohnya adalah hubungan antara ruas jari dengan telapak tangan. Yang terakhir adalah sendi luncur. Permukaan sendi luncur datar sehingga memungkinkan gerakan ke depan dan ke belakang ataupun ke kiri dan ke kanan. Contohnya adalah hubungan antara tulang penyusun telapak tangan dan hubungan antar tulang belakang. Dan selanjutnya adalah kelainan bentuk rangka tubuh manusia. Kelainan pada bentuk rangka manusia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kelainan sejak lahir, makanan, kebiasaan posisi duduk yang salah, penyakit, dan kecelakaan. Yang pertama adalah kelainan sejak lahir. Kelainan sejak lahir artinya kelainan yang dibawa sejak dalam kandungan. Ketika dilahirkan, anak tersebut telah mengalami kelainan tulang. Penyebabnya mungkin karena ibu terjatuh atau makanan ibu kurang mengandung vitamin D dan zat kapur, atau karena faktor keturunan genetik. Bentuk kelainan itu misalnya adalah tulangnya berbentuk X ataupun O. Bentuknya adalah kelainan karena disebabkan faktor makanan. Kekurangan vitamin D, zat kapur atau kalsium, dan zat fosfor dalam makanan dapat mengganggu proses penulangan. Jika proses penulangan terganggu, maka bentuk tulang juga akan terganggu. Orang berusia lanjut, terutama wanita, akan menderita bongkok atau keropos tulang karena kekurangan zat kapur. Kekurangan zat kapur dapat diatasi dengan minum susu karena susu banyak mengandung zat kapur yang dibutuhkan oleh tulang. Selanjutnya, kelainan akibat kebiasaan posisi duduk yang salah. Posisi duduk yang salah dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang seseorang. Misalnya, posisi duduk yang selalu membengkok ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang dapat menyebabkan tulang belakangnya membengkok mengikuti arah kebiasaan duduknya. Duduk yang benar adalah yang tegak dan tidak membengkok ke satu arah. Contoh dari kelainan akibat posisi duduk yang salah, yang pertama ada skoliosis. Skoliosis ini tulang punggungnya melengkung ke kiri atau ke kanan. Sedangkan lordosis, tulang punggungnya cenderung melengkung ke depan. Kemudian kifosis, tulang belakangnya cenderung melengkung ke belakang. Selanjutnya adalah kelainan yang diakibatkan karena penyakit. Beberapa penyakit dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang.
Misalnya adalah penyakit sifilis. Anak-anak dalam kandungan dapat menderita penyakit sifilis karena tertular oleh orang tuanya. Akibatnya, tulang seperti tidak bertenaga atau yang dikenal sebagai layuh semu. Kemudian yang kedua karena kurang minyak. Pada persendian, terdapat minyak yang berfungsi melumasi sendi, sehingga tulang-tulang dapat bergerak leluasa. Bila produksi minyak menurun, maka gerakan tulang dapat menimbulkan bunyi. Jika berlangsung secara terus-menerus, tulang akan menjadi aus karena gesekan. Kemudian yang terakhir adalah karena kecelakaan. Kelainan tulang juga dapat disebabkan oleh kecelakaan, misalnya patah tulang atau fraktura, ujung tulang yang lepas dari sendi, retak tulang atau fisura, dan remuk tulang. Selanjutnya adalah otot tubuh pada manusia. Rangka tidak dapat bergerak kecuali digerakkan oleh otot. Oleh karena itu, otot disebut sebagai alat gerak aktif. Otot yang dapat menggerakkan rangka tubuh disebut dengan otot lurik atau otot rangka. Selain otot rangka juga terdapat otot polos dan otot jantung. Otot dapat menggerakkan rangka karena sel-sel otot dapat berkontraksi dan berelaksasi. Pada saat kontraksi, otot akan mengerut sehingga bentuknya akan memendek. Setelah berkontraksi, otot akan berelaksasi. Pada saat relaksasi, otot akan mengendur sehingga bentuknya memanjang. Selanjutnya adalah macam-macam otot. Jadi berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, sel otot dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama dilihat dari bentuknya, otot lurik memanjang, silindris, dan ujungnya tumpul. Sedangkan otot polos bentuknya gelendong, memanjang, dan ujungnya runcing. Kemudian otot jantung bentuknya memanjang, silindris, dan bercabang. Kemudian jika dilihat dari intinya, otot lurik intinya banyak di tepi, otot polos intinya satu di tengah, dan otot jantung intinya banyak di tengah. Kemudian, berdasarkan cara kerjanya, otot lurik bekerja di bawah kehendak, jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, otot polos cara kerjanya sama dengan otot jantung, yaitu di luar kehendak. Berdasarkan kontraksinya, otot lurik cepat dan mudah lelah, kemudian otot polos lambat dan tidak mudah lelah, sedangkan otot jantung kontraksinya kuat dan berirama, serta tidak mudah lelah. Kemudian, yang terakhir dilihat dari letaknya. Otot lurik melekat pada rangka atau tulang, kemudian otot polos terdapat di alat tubuh bagian dalam, dan otot jantung terletak pada dinding jantung. Berikut ini adalah tampak dari otot polos. Kemudian yang B ini adalah tampak dari otot lurik, dan yang C adalah tampak dari otot jantung. Yang selanjutnya adalah kerja otot. Jika otot berkontraksi, maka otot akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya mengembang. Nah, karena memendek, maka tulang yang dilekati oleh otot tersebut akan tertarik. Agar tulang dapat kembali ke posisi semula, otot tersebut harus berelaksasi. Selain itu, harus ada otot lain yang berkontraksi, yaitu merupakan kebalikan dari kerja otot yang pertama. Sehingga untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian kembali lagi ke posisi semula, diperlukan paling tidak sedikitnya 2 macam otot dengan tujuan kerja yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah cara kerja otot. Berdasarkan tujuan kerjanya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Yang pertama adalah otot sinergis. Otot sinergis adalah otot-otot yang saling mendukung atau bekerja sama. Artinya, otot-otot berkontraksi dan berelaksasi secara bersama-sama. Misalnya adalah otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama ketika kita menarik napas, atau otot pronator, yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan kita dapat menengadah ataupun menelungkup. Otot pronator pada lengan bawah terdiri dari pronator teres dan pronator quadratus yang bekerja secara sinergis. Jadi, yang termasuk pronator teres ini adalah yang bagian ini,
Kemudian, pronator quadratus adalah yang bagian ini. Selanjutnya, ada otot antagonis. Otot antagonis adalah otot-otot yang bekerja secara berlawanan. Artinya, apabila otot yang satu berkontraksi, maka otot yang lain akan berelaksasi. Misalnya adalah jika otot pertama berkontraksi dan otot kedua berelaksasi, maka akan menyebabkan tulang tertarik. Sebaliknya, jika otot pertama berelaksasi dan yang kedua berkontraksi, maka akan menyebabkan tulang kembali ke posisi semula. Berikut ini adalah contoh dari otot antagonis. Yang pertama, ada gerak fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerak meluruskan. Contoh gerak fleksi dan ekstensi ini seperti gerak pada siku ataupun gerak pada lutut. Kemudian ada adduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerak mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerak menjauhi tubuh. Contoh gerak adduksi dan abduksi adalah misalnya saat kita merentangkan kedua tangan kita itu disebut dengan abduksi, menjauhi tubuh. Kemudian jika kita menurunkannya kembali maka disebut dengan adduksi, mendekati tubuh. Selanjutnya ada elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerak mengangkat, sedangkan depresi adalah gerak menurunkan. Salah satu contoh elevasi adalah saat kita mengangkat kepala kita, kemudian depresi adalah gerak menurunkan kepala atau menundukkan kepala. Kemudian ada supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerak menelentangkan, sedangkan pronasi adalah gerak menelungkupkan. Contoh dari gerak supinasi dan pronasi ini adalah saat kita menelentangkan dan menelungkupkan telapak tangan kita. Yang selanjutnya adalah inversi dan eversi. Inversi adalah gerak memutar kaki ke dalam, sedangkan eversi adalah gerak memutar kaki ke luar. Sebagai contoh dari gerak eversi yaitu memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan gerak eversi yaitu memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar. Dari keseluruhan materi yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa gerakan pada bagian tubuh manusia umumnya melibatkan kerja otot, tulang, dan sendi. Apabila otot berkontraksi, maka otot akan menarik tulang yang dilekatinya sehingga tulang tersebut bergerak pada sendi. Otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan rangka merupakan alat gerak pasif. Otot dikatakan alat gerak aktif karena bisa berkontraksi atau mengerut dan dapat berelaksasi atau mengendur, sehingga dapat menggerakkan tulang-tulang tubuh kita. Kerja otot ada yang bersifat antagonis atau berlawanan dan ada juga yang bersifat sinergis atau saling menguatkan. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem gerak pada manusia. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.